Kali ini aku akan bercerita mengenai cerita horor yang pernah aku alami. Cerita ini berawal sekitar 7 tahun yang lalu. Aku dan suamiku tinggal di salah satu daerah di kota besar. Aku bersama suami dan anakku pergi dari kampung berusaha mengadu nasib dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarga di kampung. Sesampainya di kota, aku, suami, dan anakku yang kala itu masih berusia 6 tahun mengontrak di salah satu kontrakan yang tak begitu besar, namun cukup strategis untukku dan suamiku memulai merintis sebuah usaha. Suamiku kala itu mencari pekerjaan ke sana kemari, namun sayang, sepertinya belum mendapat rezeki dari yang di atas. Kepriwe ki Bu, nek terus tabungane dhewe yo entek mung gawe urip neng kota, ucap suamiku. Aku hanya bisa berkata, sabar toh Pak, mungkin belum rezekinya. Aku yang kala itu hanya bisa menenangkan suamiku yang sedang banyak pikiran. Dalam pikirku terbesit sebuah rencana. Pak, piye nek dhewe dagang wae? Sahutku pada suamiku. Dagang opo to Bu? Suamiku lanjut bertanya. Dagang nasi uduk aja piye? Jawabku. Karena tak banyak hal yang bisa aku lakukan, akhirnya aku dan suamiku perlahan mulai merintis usaha nasi uduk di depan kontrakanku. Setiap pagi menjelang, banyak ibu-ibu maupun anak-anak muda yang ngontrak tak jauh dari rumahku berkerumun membeli nasi uduk yang aku buat. Tak butuh waktu lama untuk usahaku mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Semakin ramai pelanggan yang silih berganti, bahkan tak sampai 2 jam daganganku sudah ludes terjual. Alhamdulillah ya Bu, dagangan kita semakin laris, sambut suamiku. Setengah tahun kami berjualan dan kami juga mulai berusaha untuk membuka catering kecil-kecilan. Waktu cepat berlalu. Hampir 1 tahun tak terasa usahaku semakin maju dan berkembang. Aku sudah memiliki warung kecil sebagai tempat makan para pembeli. Dan entah kenapa setelah 1 tahun lebih usahaku berjalan, keanehan-keanehan mulai terjadi di dalam keluargaku. Mulai dari sepinya pembeli, bahkan yang biasanya daganganku laris diserbu pembeli sekarang dalam 1 hari tidaklah pasti ada pembeli yang datang. Piye iki ya Pak? Kok usaha kita jadi sepi? Tanyaku. Suamiku hanya menghela nafas dan berkata, sabar ya Bu, kabeh kuwi wis ana sing ngatur. Hari demi hari keanehan semakin menjadi-jadi. Daganganku yang masih baru saja aku masak tiba-tiba menjadi basi dalam sekejap. Bahkan pembeli pun tak ada yang membeli. Ada seorang sahabatku dari kampung datang berkunjung. Raffi namanya. Dia merupakan anak dari Pak Kiai di kampungku. Dan dia juga memiliki kemampuan yang cukup istimewa yang tidak sembarang orang punya. Ketika dia datang dan masuk ke warungku, sembari kupersilakan duduk dan kubuatkan secangkir minum, tiba-tiba dia berkata, sepertinya ada yang tidak beres terjadi di warungmu. Aku dan suamiku terkejut bukan kepalang. Raffi yang baru pertama kali berkunjung berkata demikian. Ono apa toh? Aneh piye? Tanya suamiku. Raffi menjawab, ada hal yang tidak beres sepertinya. Ada yang tidak suka dengan usahamu ini. Warungmu ini seperti diselimuti oleh aura yang begitu menakutkan. Bahkan ketika aku masuk ke dalam warungmu, aku melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk dan belatungnya tercecer kemana-mana, berada di tempat makan yang biasa kamu letakkan daganganmu. Lantas aku harus bagaimana? Raffi menjawab, sudah, kalian tenang saja.
biar aku yang menanganinya. Dia pun meruqyah semua tempat-tempat, mulai di dalam rumah sampai tempat usahaku. Raffi berkata, ternyata benar, dugaanku ada yang mengirim jin dan setan-setan jahanam untuk menghancurkan usahamu. Dan orang yang mengirimnya adalah orang yang tak jauh dari tempat usahamu ini. Karena dia merasa iri dengan berkembangnya usahamu, dia bersekutu dengan jin agar membuat daganganmu menjadi hancur. Aku dan suamiku hanya bisa terdiam dan tak menyangka seorang yang dekat dengan kami malah ingin menghancurkan usaha yang telah kurintis sampai sekarang. Akhirnya aku dan suamiku memilih untuk menutup usahaku dan berniat untuk pulang kampung saja dan mulai hidup baru di kampung sembari menenangkan diri.